Yang dimaksud dengan imaroh atau memakmurkan masjid adalah segala tindakan yang berdampak orang senang datang ke masjid. Jadi orang gimana caranya supaya senang orang datang ke masjid, nyaman orang berada di masjid. Apa yang kita lakukan kemudian berdampak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di NU TV Turen yang disiarkan langsung dari kantor MBC NU Kecamatan Turen dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan di tahun yang penuh barokah ini. Walaupun dengan masa pandemi, kami dari NU TV Turen masih senantiasa bersemangat menyajikan dan menyapa para jamaah Nahdlatul Ulama yang berada khususnya di Kecamatan Turen dan warga Nahdien yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya. Kemudian berkenankanlah kami dari keluarga besar MBC NU Turen untuk menyiarkan acara pengajian rutin yang insya Allah akan tayang selama bulan Ramadan beserta dengan para dai dan habaib serta tokoh-tokoh agama yang senantiasa memberikan wejangan dan pengetahuan yang membuat kita untuk tambah mencari berkah di bulan suci Ramadan dan juga menambah wawasan kita. Pada kesempatan di hari ini, marilah kita mengaji bersama dengan Abah Haji Sibaweh yang beliau nanti akan menjelaskan materi tentang memakmurkan masjid yang akan beliau terangkan secara gamblang. Semoga dengan wawasan ini kita bisa menambah keilmuan kita mengenai masjid dan juga keilmuan kita mengenai bagaimana sih cara untuk kita melestarikan dan memakmurkan agama, salah satunya dengan menjaga tempat ibadah kita. Berkenankanlah kami memohon izin minta ilmu dari beliau Abah Haji Sibaweh. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan orang yang datang ke masjid jauh lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ada sholat tarawih sehingga banyak orang yang hadir ke masjid atau ke langgar. Di bulan Ramadan ada kuliah subuh sehingga subuh yang biasanya di langgar itu di masjid sepi, dengan bulan Ramadan menjadi lebih banyak yang hadir. Ada lagi kegiatan takjil dan lain sebagainya. Ada suara tadarus di masjid maupun di langgar. Nah, oleh karena itu seyogianya mumpung kesempatan di bulan Ramadan, para takmir masjid, para takmir langgar, wabil khusus masjid dan langgar Nahdlatul Ulama perlu lebih memakmurkan agar orang-orang senang kerasan di langgar maupun di masjid, merasa nyaman, merasa lebih senang
sholat atau ibadah di masjid atau langgar NU dibandingkan di rumah atau di masjid milik ikhwan yang lain. Nah, untuk itu kadang-kadang orang belum paham apa sih yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu. Ya. Nah, memakmurkan masjid sejatinya disebutkan dalam sebuah kitab tafsir Abi Su'ud, al-murad bil imaro ma ya ummu marmatama istaroma minha wa kimmuha wa tanzifuha wa tazyinuha bil firasi wa tanwiruha bis siraji wa idamatul ibadati wa dzikri wa dirasatul ulum biha. Bahwa yang dimaksud dengan imaro atau memakmurkan masjid adalah segala tindakan yang berdampak orang senang datang ke masjid. Jadi orang gimana caranya supaya senang orang datang ke masjid, nyaman orang berada di masjid. Apa yang kita lakukan kemudian berdampak seperti itu adalah termasuk memakmurkan masjid. Jadi tidak harus orang itu saya harus jadi ketua takmir, kalau enggak tergolong memakmurkan masjid. Okay. Apa akibatnya kadang-kadang ketika pilihan takmir kemudian enggak terpilih, nah itu yang kemudian masalah. Akhirnya nesu memprovokasi orang supaya tidak datang ke masjid. Datang ke masjid itu dan kemudian mendirikan masjid di tempat lain. Akhirnya masjid yang jumlahnya sudah cukup banyak itu dan mungkin juga belum penuh, muncul masjid baru lagi. Nah, mestinya kan idealnya muncul masjid baru itu apabila masjid yang ada sudah tidak memenuhi penuh, katene gedekno iku wis nggak ada kanan bisa, nggak ke kiri juga nggak bisa, mau tingkat duitnya nggak ada, atau misalnya sudah berjauhan. Nah, ini kadang-kadang masjidnya belum penuh, jamaah 5 waktu juga masih sedikit, karena kemudian saat pilihan takmir nggak jadi. Mereka istilahnya membuat kelompok sendiri, mendirikan masjid lagi. Kalau kemudian dengan tumbuhnya masjid baru, misalnya di RT A, RW A, asalnya memang di situ tuh masih banyak orang yang belum sholat Jum'ah, kemudian berdampak, wah malah sing asale gak tahu Jumatan, gak tahu nang langgar gara-gara masjid, akhirnya tambah wakeh podo nang masjid kabeh. Nah, ini kan juga termasuk menyenangkan, membuat orang senang datang ke masjid. Nah, itu juga termasuk memakmurkan masjid. Nah, kimuha itu merenovasi. Nah, cuma ingat bahwa merenovasi itu ya tentunya apabila kondisi bangunannya sudah tidak layak. Nah, kemudian kan kadang-kadang dipersoalkan, ada pro kontra biasanya. Kenapa pro kontra? Lama masjidnya dibongkar, ini kan berarti jariahnya sudah nggak jalan. Nggih, wonten sing sering tangan ngoten nggih. Lah itu akhirnya terjadi tarik ulur. Ada masjid yang sudah sebagian masyarakat menghendaki, ayo dibangun, ketinggalan yang lain. Nah, sementara ono sing ngotot lek dibangun, bangunannya dirobohkan, nanti pahala yang pernah ditanam oleh orang yang pernah jariah itu putus. Nah, padahal saya pernah ketemu sowan kepada Yai Gusmat Sepanjang itu, Ya Ahmad Dahlan ini pernah kami konsultasi, termasuk juga di buku fikih masjid yang dicetak, yang diterbitkan, disusun oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, bahwa walaupun masjid itu sudah direnovasi, lah ini pahalanya masih tetap berlanjut orang yang pernah berjariah itu, karena bukan fisiknya yang menyebabkan orang tergolong jariah,
tapi asarnya atau dampaknya seperti tadi saya sebutkan, dampaknya apa? Asalnya nggak ada masjid, kemudian berdiri masjid, lantas orang semakin banyak yang hadir. Nah itu kan dampak. Akhirnya ada TPG, ada orang ngaji, ada. Nah, kemudian setelah dibangun, setelah direnovasi, walaupun bangunannya sudah ini menjadi bangunan baru ya. Bangunan baru, orang masih tambah senang, soalnya tambah api, tambah sregep. Nah, ini tambah api, tambah sregep, ini juga masih mengalir pahalanya. Sodakotin jariyatin itu. Nah, makanya tapi ya jangan bolak-balik bongkar pasang. Nah, itu kasihan nanti orangnya. Jadi merenovasi kalau memang sudah saatnya, sudah dipandang perlu, silahkan, dan pahalanya masih tetap berlanjut. Nah, watang dibuha, membersihkan masjid sehingga masjid itu toiletnya bersih, air kulahnya bening. Karena itu kemudian masjid yang begitu yang saya sebutkan tadi, kalau di pinggir jalan akhirnya orang niteni. Apa niteni itu? Istilahnya melihat dan menandai. Iya, menandai. Nanti kalau mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Sidoarjo, mau kemana, penak di kono loh masjid. Nah, kalau mau sholat zuhur, mau sholat asar, kenapa? Parkirnya bagus, nyaman, kemudian air wudhunya bening, toiletnya juga nggak pesing, teman saya. Nah, akhirnya ya nyaman ke situ. Jadi parkir situ biar sandalnya juga nggak hilang. Iya. Itu yang penting. Akhirnya perolehan dari masjid itu, kotak jariahnya, kotak kelontangnya ya, ini justru semakin besar. Dan ini sangat terbukti ketika di beberapa masjid itu laporan, saya dapat laporan begini, Pak Bawe, boso pembangunan pandemi. Pandemi iki malih wong gak patek lunga, akhirnya perolehan masjid itu sangat menurun sekali, drastis. Nah itu akhirnya ya makanya kemudian orang sudah mulai merubah pikiran, ya lunga, tapi hati-hati, tetap protokol kesehatan di tempat berziarah. Wa tazyinuha bil firas, menghiasi masjid dengan memberikan karpet yang nyaman. Nah, ini. Jadi engkau masih sujud di penek sirai jidatnya ini nggak sampai gosong. Soalnya karpetnya empuk. Begitu kan. Nah, dan orang senang. Tapi tentu sekarang harus pakai parfum cleaner. Pakai alat penyedot debu, mantun jamaah disemprot kali ini desinfektan, disterilisasi sak mantune jamaah. Nah, itu bagus. Protokoler kesehatan, insya Allah masyarakat pun semerap. Akhirnya kan begini, termasuk di beberapa titik di Turen, antara Masjid Al-Azhar Turen itu ya karena memperhatikan itu, tapi orang nyaman datang ke masjid itu, gak khawatir ketularan corona misalnya. Watan wiruha bisiros, menyinari dengan lampu kelap-kelip atau apalagi kalau sekarang itu mau masjid yang ada di pinggir jalan itu perlu dipakai lampu kelap-kelip, paling tidak lampu untuk nyebrang kuning kelip-kelip itu agar orang aman mau nyebrang. Terus kalau di kubahnya di atas di menaranya juga ada lampu. Kenapa? Akhirnya orang mau sholat, waduh saya di uber-uber waktu ini sholat di mana ini? Itu sudah ada masjid itu dari kejauhan. Nah, pakai pertanda, ya, pertanda. Itu termasuk watan wiruha bisirot. Itu seperti apa yang dilakukan seperti itu, ada juga termasuk memakmurkan masjid. Nah, kemudian idamatul ibadah wa dzikri fiha. Nah, ini yang tujuan pokoknya. Orang sebagus apapun pembangunan masjid itu, tapi kemudian yang jamaah sedikit, ini kan belum maksimal peran dari masjid itu. Idamatul ibadah wa dzikri. Jadi bagi orang-orang yang nggak punya dana besar, ya apa aku kate jariah ya orang di duit. Nah ini dengan kita orang-orang miskin misalnya non sewu yang tidak bisa berjariah berupa harta, tapi tekun ke masjid, tekun berjamaah, tekun istighosah di masjid,
akhirnya masjidnya ramai, itu juga termasuk memakmurkan masjid. Wa dirasatul ulum fiha, ngaji, menghadiri majelis taklim, tidak hanya PHBI yang dilaksanakan di masjid, tapi ngaji rutin itu juga perlu dilaksanakan dalam rangka memakmurkan masjid. Soalnya karena apa? Nanti pada saatnya orang tidak kesulitan untuk apa? Untuk mencari imam, menunjuk khotib, menunjuk Bilal itu kalau di masjid itu sudah ada dirasatul ulum. Nah, jadi pengkaderannya melalui situ. Makanya kemudian di beberapa masjid itu supaya tidak terjadi kesalahan tunjuk, menunjuk mubalek atau menunjuk mubalek untuk dijadikan pengisi khotib, misalnya ngisi PHBI, salah satu diawali dari situ. Dimohon untuk menjadi pengasuh pembimbing majelis taklim, ternyata ngaji ini kok pena, ternyata jelas-jelas beliau ada orang NU dengan materi yang disampaikan melalui majelis taklim itu. Kemudian dimohon kesediaan beliau untuk juga menjadi khotib. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memakmurkan masjid. Saya ulang, adalah antara lain merenovasi, membersihkan masjid, menghiasi masjid, menyinari masjid dengan lampu, sregep atau istiqomah ibadah dan zikir di masjid, dan ngaji di masjid. Itu adalah termasuk berbagai cara untuk memakmurkan masjid. Nah, punten ya, niku kadang niku kula kan tiang istilah awam nggih. Singen niku lampu flip-flop niku kan terkesan niku kali tempat ibadah, tempat-tempat sing mboten remen lah. Nah, saumpami sak menika ten masjid niku lampune disamekaken niku napa sami napa mboten nggih pandangane tiang ningali niku. Saumpami boleh dengan lampu kelap-kelip atau hanya dengan lampu sorot, cukup sing dos pundi ya penjelasannya lampu niku. Lampu ini kan sebenarnya yang saya maksud tadi lampu kelap-kelip itu kalau di luar. Tentunya kalau lampu di dalam masjid kelap-kelip, padahal di dalam masjid kan perlu sholat, perlu baca Quran. Nah ini barangkali kurang pas. Yang kelap-kelip itu untuk menarik orang di luar, kadang di menara atau di kubah atau di halaman masjid atau di jalan masuk ke masjid atau di papan nama gitu ya. Begitu. Itu jadi menambah keindahan masjid. Nah, sekarang kan sudah kalau diviralkan itu akhirnya banyak orang tertarik. Kadang-kadang yang baik malah justru nggak diviralkan. Ya, saya ambil contoh di Malang, Masjid Blimbing Sabilillah Blimbing Malang itu. Dulu saat kami hadir di rapat wilayah, pengurus wilayah DMI Jawa Timur, waktu itu diumumkan bahwa siapa yang siap, masjid mana yang siap untuk mengikuti lomba masjid tingkat nasional. Waktu itu dijelaskan lah, masjid mana, Masjid Akbar aja nggak bisa jadi juara satu. Misalnya masjid-masjid yang terkenal di Jawa Timur nggak bisa juara. Nah, terus saya memberanikan diri, Malang siap. Nah, yang saya maksud Malang mana siap, Masjid Sabilillah. Nah, itu adalah masjid NU karena pendirinya adalah Yai Maskur. Nah, dilanjutkan yang jadi takmir adalah Yai Tolha. Dilanjutkan dengan pengurus-pengurus selanjutnya yang ternyata memang di Masjid Sabilillah itu dalam hal memakmurkan masjid hebat, dan itu resmi penilaian dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat dari sudut idaroh, dari sudut imaroh, dari sudut riayah, masing-masing semuanya favorit sehingga menjadi masjid terbaik tingkat nasional. Walaupun secara fisik nggak begitu sangat menggiurkan, tapi ada kelebihannya, ada klinik, punya sekolahan yang maju, SD Sabilillah, SMP, SMA maju.
punya lazis, lembaga amil zakat yang bisa mensejahterakan kepada jamaah, dan masih banyak lagi. Jadi dari masing-masing manajemen itu ada orang manten dilayani, kelompok bimbingan ibadah haji juga ada, sehingga dari masing-masing itu bagus, akhirnya menjadi masjid terbaik tingkat nasional, dan itu adalah masjid NU. Cuma sekali lagi tidak diviralkan, wong Malang dhewe gak roh lek ana masjid sing bagus itu. Kadang-kadang tergiur melihat tampilan luar, melihat ada share-sharean di itu medsos, medsos, berkunjung ke sana kemari mencari panutan atau mencari contoh masjid yang perlu adaptasi atau ditiru lagi untuk diterapkan di daerahnya, malah boleh rono. Padahal di Malang sendiri ada masjid yang bagus ya. Ngeten. Terus wonten malih yang berdampak orang untuk mau jamaah ke masjid. Kebanyakan itu kan ya alhamdulillah sekarang ini bulan suci Ramadan, banyak yang nggak pernah ke masjid terus ke masjid. Setelah itu mereka juga berbondong-bondong membawa makanan, istilah senang bersedekah untuk orang khataman, istilah orang ngaji di masjid. Seandainya ini dijadwal terus bundi hukumnya. Dijadwal bukan hanya bulan Ramadan tapi bulan-bulan seperti biasa untuk istilahnya mengagendakan jamaah di masjid itu. Ya. Nanti kembali kepada tadi, segala tindakan yang kita lakukan dan kemudian berdampak orang senang ke masjid itu adalah memakmurkan masjid, termasuk yang jenengan tanyakan tadi, misalnya menyediakan snack atau makanan ringan setiap Jumat, kemudian biar masyarakat semua merasa ikut andar beni, ikut digilir, atau yang intinya orang akhirnya sing beling-beling Jumatan malah teko Jumatan, yang beling-beling jamaah kemudian hadir. Nah, itu juga termasuk memakmurkan masjid, tapi dengan catatan upayakan menyajikan konsumsinya itu tidak mengakibatkan masjid kotor. Misalnya bisa makan di luar atau makanannya itu dibawa pulang. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebenarnya, walaupun yang dimaksud dengan mengotori masjid itu sebenarnya kalau dengan tindakan kita kemudian masjidnya kotor, apalagi berakibat najis, itu yang terlarang. Kalau mari gawe genduren non sewu, mari gawe makan bersama terus langsung ndang diresiin, ndang disaponi, lek omongane ana kutah ndang dipel, itu juga nggak terkena larangan untuk mengotori masjid. Nah, itu. Jadi memang sepakat tadi saya sebutkan masjid jumlahnya wis oke, tapi jumlah orang yang berjamaah ini masih rendah. Apalagi yang majelis taklim. Saya sering keliling dari masjid ke masjid itu ngewasno mari maghrib wong sing majelis taklim iku sing teko mek switi, kuliah subuh juga orangnya sedikit, dan kemudian sing hadir juga wis wong tuwek-tuwek misalnya. Nah, makanya ada perlu daya tarik sendiri. Nah, daya tarik sendiri. Apa daya tarik itu? Seperti tadi bisa dikasih snack atau dikasih makan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kan juga tradisi orang NU sing jare senengane slametan. Dan tentu juga perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa ada sebuah hadis qudsi yang menjelaskan begini. Inna buyuti fi ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Bahwa kata Allah dalam hadis qudsi, rumahku di atas bumi adalah masjid. Orang yang menziarahi masjid itu adalah orang yang memakmurkannya. Jadi orang yang datang sering ke masjid, apakah ibadah, apa wiritan, apa istighosah, apa bangun dan lain sebagainya, itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Kemudian dampaknya apa?
Allah menjanjikan fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka Allah akan memuliakan kepada orang yang ziarah, orang yang memakmurkan masjid itu. Apa bentuk Allah memuliakan itu seperti apa? Nah, itu disebutkan dalam sebuah hadis, mambana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena ingin meraih ridho Allah, Allah akan membangunkan rumah di surga itu. Jadi akan dimuliakan oleh Allah, antara lain dirinci akan dibangunkan rumah di surga. Yang lain disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa masjid itu nanti, masjid di dunia ini yang dibangun oleh sekian banyak orang itu, urunan dan lain sebagainya, wakaf, itu nanti di akhirat akan diwujudkan dalam bentuk kendaraan yang mewah, yang terbuat dari emas, yang wangi dan lain sebagainya. Kendaraan yang mewah miniatur dari masjid di dunia itu ditumpangi oleh orang banyak. Kemudian orang banyak yang naik kendaraan yang mewah itu, kendaraan mewah itu melesat dengan cepat menuju surganya Allah. Di saat orang-orang berada di mahsyar menunggu antri untuk mendapat giliran dihisab. Jadi yang lain antri sawe bertahun-tahun, sementara si kendaraan yang mewah itu begitu cepat melesat menuju surganya Allah, sehingga orang-orang penasaran, siapakah mereka itu? Mungkin kendaraan yang mewah itu penumpangnya adalah para malaikat, atau mungkin para nabi, atau mungkin para ulama. Nah, ternyata kemudian diumumkan bahwa yang kendaraan itu adalah kendaraan masjid di dunia, diwujudkan dalam bentuk miniatur masjid yang mewah itu. Penumpangnya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang sholat di masjid, dan supirnya adalah imam, kemudian kernetnya adalah muadzin. Nah, jadi itu kelebihannya, dengan memakmurkan masjid akan dimuliakan oleh Allah dan akan rombongan bersama-sama. Nah ini, di Turen RW 5 ono masjid lah, lek pancene iso makmur akeh wong sembahyang di kuno, nanti wong RW 5 itu akan naik kendaraan yang mewah bareng-bareng mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Alhamdulillah, penjelasan yang gamblang saking Abah Haji Wau. Ngapunten, terima kasih. Tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf ya, sebenarnya banyak ilmu yang ingin kami gali lagi kali panjenengan, tapi waktulah yang harus memisahkan kita untuk sementara. Mungkin di kesempatan lain waktu bisa disambung lagi. Terima kasih kepada para pemirsa NU TV Turen yang telah menyaksikan tayangan ini, dan jangan lupa untuk selalu subscribe serta klik loncengnya supaya kita bisa terus menyajikan siaran yang bermutu dan menjadi ladang dakwah serta menjalin kerukunan dan istilahnya menyambung silaturahmi dari kami MBC NU Turen yang senantiasa menghadirkan materi-materi yang bernuansa islami serta mengangkat aswaja ahli sunnah wal jamaah. Semoga apa yang telah kami bicarakan ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Dan di akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku Turen ning warunge Mbak Jainab, NU TV Turen memang mantap.